Setelah itu Lisa juga merasakan bahwa ada seseorang yang mendekat dan menertawakannya. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. How are you Neroris? Selalu kerasa kayak udah lama gak ketemu, padahal baru minggu lalu. So sebelum kita masuk ke topik malam ini yang cukup spooky, creepy, dan seru, aku mau tanya sama kalian, apakah kalian percaya bahwa di alam semesta yang sangat besar ini terdapat alam-alam yang berbeda, di mana ada makhluk-makhluk mungkin di dunia kita ini, arwah-arwah yang penasaran, mereka-mereka yang pada waktunya untuk meninggalkan bumi ini pergi dengan hati yang belum tenang, sehingga mereka masih di sini di sekeliling kita semua? Coba komen di bawah. Komen juga di bawah kenapa kalian bisa percaya atau tidak. So hari ini buat Neror kita akan membahas tentang tempat-tempat terangker di Korea Selatan. Ini salah satu topik yang banyak banget kalian request. I would assume yang request ini adalah K-pop stans, fans-fans K-drama, atau kalian kayak aku yang salah satu top destinations-nya tahun ini untuk traveling sebenarnya adalah Korea Selatan, tapi nggak bisa terwujudkan karena COVID. I feel your pain. Dan setelah kita riset dan baca-baca, ternyata banyak sekali tempat-tempat yang sangat menarik. Tempat-tempat yang dipercaya angker, tempat-tempat dengan sejarah kelam yang dipercaya menjadi rumah singgah bagi arwah-arwah yang tidak tenang. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, so kita bakal mulai video ini dengan salah satu tempat yang pastinya bakal familiar untuk para fans-fans K-pop. Yang pertama ini adalah salah satu asramanya YG Entertainment. Yang pertama ini emang gak punya sejarah atau cerita yang lebih elaborate daripada tempat-tempat yang kita akan bahas abis ini. Cuman ini cukup menarik karena ini berdasarkan kejadian yang dialami oleh salah satu member K-pop girl bands, Blackpink. Jadi kalau misalnya kalian gak familiar sama Blackpink, Blackpink itu punya 4 members. Ada Lisa, Jisoo, Rose, sama Jennie. Tapi Jennie nggak ada di cerita ini, jadi kayak bye Jennie. Di salah satu video yang diunggah ke YouTube, Lisa bercerita kalau dia percaya bahwa apartemen yang mereka tinggali selama asrama itu angker. Dia cerita kalau suatu hari ketika dia lagi di kamarnya Jisoo, dia melihat bahwa pintu kamarnya Rose itu terbuka sedikit. Kamar Jisoo sama kamar Rose ini memang bersebelahan. Saat Lisa lagi main HP di kamarnya Jisoo, Jisoo ini ke kamar mandi untuk bersih-bersih gitu. Terus Jisoo balik ke kamarnya. Nah kemudian Lisa ini melihat ada seseorang yang lewat keluar kamarnya Rose menuju ruang tengah, dan Lisa yang berpikir bahwa itu Rose langsung manggil kayak, "Hey, Rose, mau kemana?" gitu. Rose-nya menjawab, "Iya, kenapa?" Nah Lisa karena dia barusan ngelihat ada Rose keluar ke arah ruang tengah, dia pun keluar untuk menonton TV. Pas dia sampai di ruang tengah, ternyata Rose tidak ada di situ. Lisa pun bingung kayak, loh kok nggak ada orang? Padahal barusan aku ngelihat ada Rose kesini kan. Akhirnya dia panggil Rose gitu kan. Rose-nya bales, "Iya, aku di kamarku." Lisa yang ketakutan karena dia yakin banget ngelihat Rose ke ruang tengah, tapi ternyata Rose-nya nggak ada di situ. Balik lagi ke kamarnya Jisoo untuk cerita kayak, "Barusan aku ngelihat Rose ke situ, tapi ternyata itu bukan Rose." Nah, Jisoo yang mendengar cerita itu bilang, "Ih, jangan-jangan makhluk itu masuk ke kamarmu." Nah, besok malamnya Lisa mengalami sleep paralysis. Dia terbangun tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Dan pas dia nggak bisa gerak itu, dia melihat ada laki-laki yang bertubuh besar sedang duduk di kasurnya. Setelah itu Lisa juga merasakan bahwa ada seseorang yang mendekat dan menertawakannya. 그때 가는 귀신. 그러니까 진짜 무서워. 진짜 무서웠어요, 진짜. 불쌍. 아직도 있어. Nah, kalau kalian nggak familiar sama Blackpink, jadi Lisa ini sebenarnya adalah orang Thailand. Dia ke Korea untuk jadi member girl band. Nah, suatu saat ketika dia lagi ke Thailand, sebelum balik ke Korea, seorang paranormal di Thailand bilang ke Lisa bahwa memang ada makhluk yang tinggal di dalam lemarinya di asrama YG Entertainment. Nah, ternyata ini nggak cuma terjadi sama Lisa. Lain cerita, ini juga pernah terjadi sama Jisoo. Jadi kejadian mistis yang terjadi sama Jisoo ini terjadi saat dia lagi latihan koreografi sendiri di dalam asrama itu. Asrama yang sama. Saat dia lagi ngedance sendiri kayak latihan koreografi, tiba-tiba dia melihat ada tangan pucat muncul dari lemari ruang latihan. Ngelihat itu Jisoo langsung lari keluar ketakutan. Paranormal activity lainnya terjadi sama salah satu membernya Big Bang, Top. Maaf fans Big Bang kalau aku salah. Tapi pernah nih dia lagi ngobrol sama member lainnya dari Big Bang, tiba-tiba musik di kamarnya dia tuh nyala sendiri. Terus dia bingung banget kayak, loh kok tiba-tiba musiknya nyala sendiri.
갑자기 이러네? 갑자기 왜 이러지? 귀신 있나? 아무것도 안 놀랐는데 갑자기. Dan selain cerita-cerita ini masih banyak banget cerita-cerita mistis yang dialami oleh personel-personel girl band atau boy bands yang tinggal di asramanya YG. Apa ada yang pernah dengar cerita-cerita mistis lainnya dari asrama yang sama? Coba komen di bawah. Next. Next ada Jeju Island atau Pulau Jeju. Jeju Island ini adalah pulau terbesar di Korea Selatan yang terletak di Semenanjung, Korea. Nah, pulau ini tuh terkenal banget sama keindahannya yang orang-orang bilang tuh menyerupai surga dunia. Jutaan wisatawan mancanegara datang ke Jeju Island ini untuk melihat salah satu tempat romantis di Korea Selatan ini. Tapi ternyata di balik kehijauan, kebiruan, kecantikan, dan keromantisan pulau ini, ada kisah-kisah yang sangat kelam dan cerita-cerita mistis yang beredar. Jadi, pada tahun 1940, sekitar 10% dari populasi pulau ini dibantai habis-habisan oleh pemerintah yang pada saat itu mencoba memberantas komunisme. Korban dari pembantaian sadis ini dipercaya gentayangan dan menghantui beberapa titik di Pulau Jeju. Seperti banyak goa di Jeju yang waktu itu menjadi tempat berlindung, bahkan tempat kematian, lalu Bandara Internasional Jeju yang juga menjadi salah satu saksi bisu tragedi yang berdarah itu. Bahkan banyak yang percaya bahwa di air-air yang ada di pulau ini, seperti danau, lautnya, bahkan air dalam bak mandi di Pulau Jeju ini dihantui oleh hantu Mulguisin. Mulguisin ini adalah hantu yang sering menampakkan diri dengan pakaian yang basah dan memiliki lengan yang sangat panjang. Sesekali mereka akan menampakkan kepala mereka di atas air. Dan hantu ini adalah hantu yang dipercaya menjadi penyebab orang-orang tenggelam atau hanyut di perairan, apalagi di Pulau Jeju. Gimana menurut kalian? Apa kalian percaya? Komen di bawah. Next. Next ada Gonjam Psychiatric Hospital atau Rumah Sakit Jiwa Gonjam. Rumah Sakit Jiwa Gonjam atau yang dulunya juga dikenal sebagai Rumah Sakit Jiwa Namyang terletak di Jalan Sindei nomor 114, Kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi-do, Korea Selatan. You guys, CNN sampai masukin Rumah Sakit Gonjam ini ke list salah satu tempat paling menyeramkan di seluruh dunia. Nah, berbeda dengan rumah sakit pada umumnya, Rumah Sakit Gonjam ini terletak bukan di pusat kota atau di pinggir kota, melainkan di tengah hutan, cuma dengan beberapa rumah warga di sekitarnya. Nah, Rumah Sakit Jiwa ini dibangun pada 1950-an, dan pada saat itu mereka nggak cuma tempat buat orang-orang yang memiliki penyakit mental, melainkan juga tentara-tentara yang mengalami depresi. Nah, sekitar tahun 1996, tiba-tiba Rumah Sakit Jiwa ini berhenti beroperasi tanpa alasan yang jelas. Kayak tiba-tiba aja mereka stop beroperasi. Dari rumor yang beredar, katanya tiba-tiba pasien-pasien dari Rumah Sakit Jiwa ini banyak yang tiba-tiba meninggal tanpa alasan yang jelas, sampai ownernya, sang pemilik itu bunuh diri saking stresnya. Selain itu, ada juga rumor yang beredar yang bilang bahwa pasien-pasien yang meninggal itu merupakan korban eksperimen-eksperimen gagal yang dilakukan oleh seorang dokter gila. Ada juga yang berteori bahwa pasien-pasien yang meninggal tiba-tiba ini dibunuh atau diperburuk keadaannya oleh hantu-hantu dari pasien-pasien yang meninggal terlebih dahulu. Nah, karena banyaknya cerita horor dan rumor-rumor ini, Rumah Sakit Jiwa Gonjam ini menjadi salah satu destinasi horor yang paling diminati di Korea Selatan. Apa menurut kalian yang benar-benar terjadi di Rumah Sakit Jiwa Gonjam? Komen di bawah. Next. Next ada Yongmaland. Yongmaland ini adalah sebuah amusement park, taman rekreasi kayak Dufan yang terletak di sudut kota Seoul yang sudah lama sekali ditinggalkan. Nah, amusement park ini sebenarnya sempat menjadi salah satu amusement park paling besar di Korea Selatan pada tahun 1980-an. Nah, taman ini mulai terbengkalai sejak ada kejadian nih di mana seorang anak perempuan harus kehilangan nyawanya karena salah satu rides atau salah satu wahana di Yongmaland ini tidak dibangun sesuai prosedur keselamatan. Katanya
karena ketika aku mencoba riset tentang ini kayak gak ada berita legit yang ngomongin tentang kejadian ini. Jadi mungkin saja ini benar-benar kejadian yang terjadi tapi tidak diberitakan, atau mungkin saja ini hanyalah urban legend. Tapi karena cerita itu, sekarang malah banyak yang mendatangi lagi Yongmalan karena penasaran dengan cerita-cerita angker yang beredar. It's very creepy, tapi mungkin itulah daya tariknya. Aku sih mau banget untuk ngeliat. Kalau kalian gimana? Yay or nay? Komen di bawah. Next. Next ada The Independence Gate. The Independence Gate ini adalah sebuah monumen yang didirikan pada 1897, so long time ago, sebagai lambang kemerdekaan Korea Selatan dari penjajahannya Jepang. Jadi semacam Arc de Triomphe di Paris. Nah, pada masa itu tentunya banyak banget korban-korban yang berjatuhan. Nah, arwah-arwah dari korban-korban tersebut dipercaya menghantui tempat ini dan siapapun yang berada dekat atau di sekitar monumen ini. Ditambah, sebelum monumennya dibangun, tempat ini adalah penjara untuk orang-orang yang mencuri dan hewan-hewan buas. Konon katanya gerbang ini juga merupakan portal bagi nyawa-nyawa yang tak tenang. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next. Next ada Nulbom Garden Restaurant. Nulbom Garden merupakan salah satu restoran tua yang kental banget sama cerita horornya bagi warga-warga Korea Selatan. Restoran ini sudah berdiri ratusan tahun dan diyakini sebagai salah satu sudut paling mencekam di Korea Selatan. Padahal sebenarnya view dari restoran ini tuh bagus banget. Kalian bisa melihat pemandangan langsung lautan bebas. Makanya restoran ini juga sebenarnya menjadi salah satu top destinations buat wisatawan. Tapi ternyata Nulbom Garden Restaurant ini memiliki sejarah yang cukup kelam. Pemilik asli dari restoran ini membunuh istrinya sebelum dia membunuh dirinya sendiri. Lantaran dia sedih banget pas putri satu-satunya meninggal dalam kecelakaan yang tragis. Nah, sebenarnya setelah pemilik pertama ini meninggal, restoran ini sempat dibeli dan dioperasikan sama pemilik baru. Namun tak lama setelah dia beli, si pemilik baru ini juga jadi gila dan bilang bahwa dia dihantui oleh si pemilik sebelumnya. Saking si pemilik restoran kedua ini gak kuat, dia sampai menutup kembali restorannya. Nah, obviously sejak saat itu, restoran ini udah kembali dioperasikan, dibeli, dioperasikan, dan segala macam untuk ratusan tahun. Tapi katanya sampai saat ini masih sering ada hal-hal misterius yang terjadi di dalamnya. Seperti pekerja-pekerjanya yang sering mendengar kayak suara orang cuci piring ketika nggak ada yang cuci piring, suara bantingan pintu, suara pecahan gelas, dan lain-lain. Hantu atau energi yang tersisa? Apa yang kalian percaya? Komen di bawah. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir, ini ada rumah Yongdok. Aku merasa kayak video ini membuat banyak banget teman-teman Korea aku pas SMA kecewa. Maaf guys, I tried my best. Yang terakhir ini adalah rumah Yongdok. Seperti namanya, rumah Yongdok ini terletak di lereng Bukit Yongdok, Provinsi Gyeongsang Utara, sekitar 4 jam perjalanan dari Seoul. Rumah ini sudah dibiarkan kosong sejak 1900-an. Seperti rumah pada umumnya, awalnya rumah ini tuh ditinggalin sama sebuah keluarga, namun semua anggota dari keluarga ini meninggal dengan cara-cara yang tidak wajar. Ada versi lain yang menceritakan bahwa yang dulu tinggal di rumah ini tuh adalah seorang wanita yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ada juga yang bilang bahwa rumah ini tuh dulunya adalah sebuah restoran yang memiliki pemandangan yang sangat indah, namun pemiliknya kecelakaan lalu lintas. Gak tahu cerita aslinya yang mana. Yang jelas rumah ini tuh memiliki kayak energi yang sangat-sangat mistis dan hawa yang sangat-sangat kayak abnormal. Rumah ini berkali-kali dibeli orang untuk ditinggali atau untuk dibuat bisnis. Tapi tidak ada orang yang bisa betah di rumah ini, dan semua bisnis dan usaha yang pernah dicoba di dalam rumah ini semuanya gagal, semuanya bangkrut. Konon katanya rumah ini tuh dihantui oleh 700 tentara yang dulunya disiksa dan dibunuh saat bertempur di Battle of Incheon. Tentara-tentara tersebut tewas dan jasadnya dibiarkan terpendam di bawah bangunan rumah Yongdok ini. Makanya siapapun yang menempati atau memasuki daerah rumah ini akan selalu ditemani. Kalau kita berani, kita akan sering mendengar suara-suara tangisan misterius atau bahkan suara-suara teriakan orang-orang yang meminta pertolongan.
So, aku mau dengar dari kalian. Setelah corona hilang dan kita bisa lagi traveling, mana dari tempat-tempat yang kita bahas malam ini yang kalian masukin bucket list? Adakah dari tempat-tempat yang kita bahas malam ini yang pernah kalian datangi? Dan please ceritain ke kita apa yang kalian rasakan ketika kalian di sana. Adakah energi-energi supranatural yang kalian rasakan? Adakah pengalaman-pengalaman yang mungkin extraordinary? Coba ceritain di bawah buat kalian yang pernah ke Korea. Dan aku mau terima kasih sama semua dari kalian yang pernah merequest tentang topik ini. Thank you so much. Particularly yang ngirim ke requestnasi@gmail.com, ini ada salah satunya Putri V, thank you so much. Sangat menarik topiknya dan bikin aku tambah pingin ke Korea Selatan. Thank you. Dan buat kalian yang lainnya, komen di bawah atau email ke requestnasi@gmail.com ide-ide untuk video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalnya kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Judge aja. Dan subscribe ke channel ini. Yes, subscribe please. Ini video aku nggak tahu nanti jadi durasinya berapa. Aku syutingnya udah 2 jam gara-gara nungguin motor, mobil, tukang roti, and everything bolak-balik. Tapi nggak apa-apa kan buat kalian, karena aku nggak sabar juga buat ketemu kalian lagi. Bye-bye!